Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bella Monica dengan NIM 13121000103. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Bella Monica dari Fakultas Hukum untuk Surabaya Ibu. Di sini saya ingin melakukan wawancara tentang lembaga negara ya. Sebelumnya, saya akan perkenalkan nama Ibu. Nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Indah. Ibu sekarang berprofesi apa? Sebagai wira Baik swasta. Ibu, pertanyaan pertama yaitu, apakah lembaga negara menurut Ibu? Lembaga negara itu lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan dan di dalamnya terdiri sebuah organisasi yang bernaungan dalam badan hukum. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu itu termasuk lembaga negara? Tidak termasuk lembaga negara dikarenakan saya tidak berada dalam organisasi pemerintahan dan saya hanya sebagai warga sipil yang berprofesi sebagai wira swasta. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan. Namun setelah ini saya akan membantu untuk mengedukasi Ibu agar lebih paham tentang lembaga negara. Baik Ibu, saya akan mengedukasi Ibu terkait lembaga negara yang sedang ada di Indonesia saat ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu ya. Pengertian lembaga negara adalah sebuah lembaga yang berdiri pada sebuah negara atau sebuah pemerintahan dengan status lembaga itu dimiliki dan dibentuk oleh negara. Lembaga yang dibentuk itu juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap negara dan bekerja untuk menentukan arah dan pembangunan negara. Semua negara pasti memiliki lembaga negara untuk mengatur negaranya masing-masing Ibu. Kemudian setiap negara yang menggunakan sistem pemerintahan memiliki lembaga negara dengan sistem yang berbeda-beda Ibu. Lembaga negara di Indonesia ini memiliki beberapa hal yang penting perlu Anda ketahui seperti pengertian, tujuan, fungsi, maupun adanya lembaga negara dengan sistem sesuai ketentuan yang dimiliki negara masing-masing. Lembaga negara di Indonesia memiliki institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 1945 maupun Undang-Undang, serta memiliki sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri. Bertujuan untuk membangun negara tersebut, lembaga negara terbagi berbagai macam. Yang pertama, dalam bidang eksekutif terdapat presiden dan wakil presiden. Dalam bidang legislatif terdapat DPR dan MPR. Serta dalam bidang yudikatif terdiri dari MA, MK, KY, dan BPK. Lembaga negara baru di Indonesia seperti KY dan MK serta Undang-Undang 1945 menggantikan DPA yang biasa disebut dengan Dewan Pertimbangan Agung dengan membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden. Perlu Ibu ketahui juga beberapa tugas umum lembaga negara di Indonesia. Yang pertama, tugas umum lembaga negara di Indonesia yaitu memunculkan suasana yang kondusif, aman, dan harmonis di lingkungan bagi warga negara Indonesia. Lembaga negara dapat membantu negara untuk memberantas tindakan pidana, baik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Berikut saya sebutkan juga terkait struktur lembaga-lembaga di Indonesia beserta tugas-tugasnya. Ibu, di sini saya akan juga menjelaskan tentang bidang eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden. Yang pertama, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan dengan kepemimpinan presiden dan wakil presiden. Presiden sendiri bertugas untuk memimpin negara kesatuan Republik Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab, memimpin semua proses yang terjadi di Indonesia dan berkontribusi untuk negara dengan sebaik mungkin. Berikutnya ada bidang legislatif yaitu DPR dan MPR Ibu. DPR merupakan salah satu struktur lembaga negara. DPR berada di tingkat pusat, namun DPRD berada di tingkat provinsi, baik di kabupaten maupun kota. Struktur lembaga tersebut menjalankan tugasnya masing-masing. Jika DPR memiliki beberapa tugas yaitu membentuk undang-undang untuk menampung segala usulan yang ingin disampaikan oleh rakyat, kemudian memberi keputusan serta menentukan setuju atau tidaknya tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang
diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. MPR mempunyai kekuasaan legislatif di negara Indonesia, serta lembaga ini berperan sebagai legislatif yang mengawasi kegiatan eksekutif. MPR memiliki tugas yaitu mengatur, mengubah, serta menerapkan Undang-Undang 1945 karena perubahan pasti akan terjadi tergantung dengan perkembangan zaman. Kemudian MPR juga menjalankan tugas harus penuh dengan rasa tanggung jawabnya, mengambil keputusan untuk memberhentikan kekuasaan eksekutif yaitu Presiden serta Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang masih berjalan apabila mereka melakukan atau menyalahgunakan wewenang dan melanggar aturan sebagai kepala negara, serta mengatur pelantikan presiden dan wakil presiden sesuai hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna. Berikutnya juga ada dalam bidang yudikatif Ibu. Bidang tersebut terdiri dari MA, MK, KY, dan BPK. MA sendiri memiliki tugas yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab, yaitu memberikan pengajuan 3 orang anggota hakim konstitusi serta berwenang mengadili dalam tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang serta mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh MK. Memiliki tugas-tugas yaitu memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai perkiraan atau atas pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden sesuai pada Undang-Undang 1945. Memutuskan kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945 itu. Apabila melanggar peraturan, pastinya ada sanksi yang diberikan. Kemudian memberikan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan juga bertujuan untuk memutuskan serta pembubaran partai politik apabila melanggar peraturan yang telah dilakukan partai tersebut, dan memutuskan apabila terjadi perselisihan pada hasil pemilihan umum. Kemudian ada KY Ibu. KY sendiri memiliki tugas yaitu KY sendiri yaitu salah satu lembaga negara yang mandiri dan memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan keseluruhan serta perilaku hakim. BPK merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki berbagai tugas yang berkaitan tentang uang negara itu, di mana memberikan pengawasan serta memeriksa uang negara Kesatuan Republik Indonesia supaya tidak terjadi korupsi-korupsi yang memakan uang masyarakat demi kepentingan pribadi. Tujuan dari pembentukan lembaga negara di Indonesia yaitu mewujudkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakannya menurut Undang-Undang 1945. Perwujudan dilakukan dengan cara membentuk dalam Undang-Undang 1945 lembaga-lembaga negara yang akan membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan bersama untuk kepentingan negara. Lembaga-lembaga negara Indonesia yaitu Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, BPK, MK, MA, KY, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Lembaga-lembaga negara tersebut memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing Ibu. Mereka juga melakukannya dengan rasa penuh tanggung jawab serta kedudukan dan wewenang pemerintah yang meliputi berbagai segi. Fungsi dari lembaga negara tersendiri yaitu lembaga negara berfungsi untuk menjalankan fungsi administrasi negara, di mana lembaga negara hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan Ibu. Lembaga negara yang melaksanakan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif dengan diberikan tugas yang khusus untuk menjalankan fungsi administratif di lingkungan pemerintahan. Ibu, dari terkait yang saya sudah sebutkan, sudah saya jelaskan kepada Ibu. Mungkin itu hanya sebagian besar saja. Dan terima kasih juga Ibu atas waktu yang sudah diluangkan kepada saya untuk saya lakukan wawancara. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah kalimat pengucapan yang telah saya ucapkan, baik dari pihak saya maupun pihak yang saya wawancarai. Terima kasih.